ke 260 juta penduduk Indonesia. Ketika hujan akan turun, biasanya cuaca menjadi gelap karena mendung sekaligus disusul oleh petir yang menyambar. Saat petir menyambar, tidak jarang orang mengabadikan momen tersebut karena dibuat terkagum oleh keindahan petir. Namun tahukah pemirsa, petir ternyata mempunyai jenis yang berbeda. Berikut beberapa tipe petir yang terlihat menakjubkan yang ada di alam semesta. Petir cloud to ground adalah tipe petir bermuatan negatif yang bertemu dengan permukaan bumi yang notabene bermuatan positif. Dari namanya dapat digambarkan kalau tipe petir yang satu ini muncul dari awan, kemudian menyambar ke daratan. Petir ini terbilang cukup umum kita lihat ketimbang petir-petir lainnya. Petir cloud to ground menjadi salah satu petir paling berbahaya karena bisa menyebabkan kerusakan pada bangunan hingga menyebabkan kebakaran. Petir intracloud atau petir yang terjadi di dalam awan. Tipe petir yang satu ini memang hanya muncul di antara dua awan yang memiliki muatan berbeda. Jadi ketika kedua awan ini bersatu, maka mereka akan menciptakan cipratan cahaya layaknya di dalam diskotik. Petir jenis ini biasanya cukup sering terjadi di daerah-daerah tertentu. Tipe petir selanjutnya, petir vulkanik. Petir vulkanik ini biasanya terbentuk apabila terjadi letusan dari sebuah gunung berapi. Namun fenomena ini sangat jarang terjadi karena tidak semua gunung berapi memiliki gas serta asap yang tebal ketika meletus. Petir vulkanik tidak terbentuk jauh di bumi. Fenomena ini hanya terbentuk di kolom abu atau gumpalan awan panas saat gunung api erupsi. Petir red sprites memiliki penampakan yang berbeda dari petir-petir pada umumnya. Petir tipe ini memiliki warna merah dan hanya berlangsung selama beberapa detik saja. Berhubung warna dari petir red sprite sangat cerah, maka petir ini akan sulit terlihat jika terjadi di siang hari. Namun petir hanya bisa terlihat di malam hari. Bahkan untuk melihat bentuknya secara jelas, harus menggunakan kamera dengan lensa yang sensitif. Terakhir, fenomena blue jet atau kilatan petir berwarna biru ini amat sangat jarang terjadi. Beruntungnya, fenomena ini berhasil terekam oleh para astronot yang berada di Stasiun Luar Angkasa Internasional beberapa waktu lalu, hingga akhirnya kita bisa menyaksikannya lewat media digital ataupun televisi seperti saat ini. Pada dasarnya, blue jet terjadi karena sambaran petir yang melesat ke atas yang dihasilkan dari awan badai yang terjadi di bumi. Pemirsa, nama Elkan Bagot seolah makin melambung tinggi dan dikenal masyarakat Indonesia usai gol sundulannya yang mengandaskan perlawanan rival utama Indonesia pada Piala AFF Malaysia dengan skor akhir 4-1. Kemenangan ini pun sukses mengantarkan Indonesia bertemu dengan tuan rumah Singapura di babak semifinal. Salah satu yang menarik perhatian pada laga tersebut tentu saja adalah sosok Elkan Bagot yang mempunyai fisik yang rupawan serta kualitas permainan bergaya Eropa. Berikut ini Tofel telah merangkum fakta-fakta menarik Elkan Bagot hanya untuk Anda. Walaupun memiliki tubuh yang jangkung, Elkan Bagot ternyata masih berusia 19 tahun loh pemirsa. Pemain yang lahir pada 23 Oktober 2002 ini ternyata memiliki darah keturunan Inggris dari sang ayah, sedangkan sang ibu merupakan warga negara Indonesia. Walaupun lebih banyak menghabiskan waktu di negara Ratu Elizabeth tersebut, ternyata Elkan Bagot lebih memilih menjadi warga negara Indonesia dan memperkuat timnas Indonesia pada ajang AFF tahun ini. Ia mengaku bahwa dukungan keluarga dan penggemarlah yang membuatnya merasa berada di negara sendiri.
Bermain di klub kasta ketiga Liga Inggris, Ipswich Town merupakan kebanggaan tersendiri bagi pemain yang satu ini. Pasalnya, untuk menembus level Eropa adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan oleh pemain bola asal Asia. Namun hal tersebut bukanlah masalah bagi Elkan Bagot. Bahkan pemain yang satu ini melakukan debutnya di trofi EFL tahun 2020-2021. Mantan pelatih Ipswich Town Paul Lambert juga memuji permainan dari Elkan Bagot yang dinilai sangat baik dan memiliki potensi untuk menjadi seorang bintang. Tidak tanggung-tanggung, klub seperti Ipswich Town pun memberikan statement bahwa Elkan Bagot merupakan aset masa depan klub. Keterampilannya mengolah si kulit bundar memang tidak perlu diragukan lagi. Nama Elkan Bagot memang dipercaya akan menjadi masa depan dari tim nasional Indonesia. Pada pertandingan terakhir melawan Malaysia pun, aksi Elkan Bagot bahkan membuat pemain lawan yang pernah merasakan atmosfer Liga Champions, Dion Scholes, mati kutu. Bek sayap asal klub Belgia ini telah bermain reguler di Liga Kasta tertinggi Belgia dan pernah menghadapi tim kuat Liverpool pada ajang Liga Champions. Dion Scholes dibuat tak berdaya oleh Elkan Bagot, bahkan pada laga tersebut Elkan berhasil mencatatkan namanya pada papan skor pertandingan. Permainan dari Elkan memang patut diacungi jempol. Hal ini pun mendapatkan pengakuan dari pelatih Indonesia asal Korea, Shin Tae-yong. Wah, keren banget ya pemirsa. Semoga timnas Indonesia dapat meraih hasil terbaik pada ajang Suzuki AFF Cup tahun ini. Bendungan merupakan sebuah tempat penampungan air yang dibuat oleh manusia dengan fungsi menahan air sungai yang mengalir sehingga membentuk suatu tampungan air yang bisa menangani bencana alam seperti banjir bandang. Selain itu, bendungan juga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, kebutuhan air minum masyarakat, dan irigasi pertanian. Nah, kira-kira di dunia ini ada di mana saja sih bendungan terbesar? Berikut ini Tova sudah merangkum beberapa bendungan terbesar di dunia. Di urutan ke-6, Bendungan Aswan. Bendungan ini membendung sungai terpanjang di dunia yaitu Sungai Nil. Bendungan Aswan berada di Mesir. Bendungan Aswan memiliki panjang 3.830 meter dan tinggi mencapai 980 meter. Dari panjang serta tingginya Bendungan Aswan, bendungan ini mampu menampung air sebesar 132 miliar meter kubik. Nah, Bendungan Aswan ini selain difungsikan sebagai pengendali banjir, juga difungsikan sebagai pembangkit listrik tenaga air dan irigasi pertanian. Di urutan ke-5, Bendungan Guri. Bendungan ini berada di sebuah negara yang saat ini sedang mengalami krisis ekonomi yaitu Venezuela, Amerika Selatan. Nah, bendungan ini memiliki panjang 1.300 meter dan tinggi 216 meter. Dari panjang dan tingginya bendungan ini dapat diperkirakan bisa menampung air seluas 4.000 km persegi dan volume tampungan sebesar 135 miliar meter kubik. Faktanya Bendungan Guri juga dibuat untuk memasok 70% kebutuhan energi listrik di Venezuela. Di urutan ke-4, Daniel Jensen. Bangunan yang membendung sungai Manicouagan ini berada di Kanada, Amerika Utara. Bendungan Daniel Jensen memiliki panjang 1.310 meter dan tinggi 213 meter. Tentu saja dengan panjang dan tingginya bendungan ini mampu menciptakan tampungan air dengan volume tampungan sebesar 139,8 miliar meter kubik. Selain itu, bendungan Daniel Jensen juga difungsikan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Di urutan ketiga, Bendungan Akosombo. Nah, bendungan yang membendung sungai Volta ini berada di Ghana, Afrika. Bendungan Akosombo memiliki panjang 700 meter dan tinggi 134 meter. Bendungan ini mampu menciptakan tampungan air seluas 8.500 km persegi dan volume tampungan sebesar 144 miliar meter kubik. Selain itu, Bendungan Akosombo juga difungsikan sebagai pembangkit listrik tenaga air serta wahana rekreasi. Di urutan kedua, Bendungan Bratsk. Bendungan Bratsk berada di Siberia, Rusia. Bendungan ini membendung Sungai Angara. Bendungan Bratsk memiliki panjang 1.452 meter dan tinggi 125 meter. Tentu saja bendungan ini mampu menciptakan tampungan air dengan luas 5.540 km persegi dan volume tampungan sebesar 169,27 miliar meter kubik. Sama seperti yang lainnya, bendungan terbesar kedua di dunia ini juga difungsikan sebagai pembangkit listrik tenaga air.
Di urutan pertama, Bendungan Kariba. Bendungan terbesar di dunia ini berada di Zimbabwe, Afrika. Nah, bendungan yang memiliki panjang 628 meter dan tinggi 128 meter mampu menciptakan tampungan air dengan luas 5.580 km persegi dan volume tampungan sebesar 185 miliar meter kubik. Bendungan Kariba difungsikan untuk pengendali banjir dan pembangkit listrik di daerah Zimbabwe dan Zambia. Nah pemirsa, itulah tadi beberapa bendungan terbesar yang ada di dunia. Semoga bisa menambah informasi bermanfaat bagi kalian ya. Planet Bumi memiliki banyak tempat yang mengagumkan, indah dan menarik. Di balik segala keindahan yang planet Bumi tawarkan, kita juga tidak boleh lupa bahwa alam juga dapat menjadi tempat berbahaya. Dan inilah deretan wisata paling berbahaya di dunia. Pertama ada The Danakil Desert. Kebanyakan orang mungkin akan menganggap tempat ini sebagai neraka di bumi. Hanya perlu diingat bahwa mengunjungi gurun Danakil tanpa panduan yang berpengalaman akan sangat dilarang. Afrika Danakil Desert adalah tempat dengan suhu panas yang melewati 120 derajat Fahrenheit, banyak gunung berapi aktif dan geyser yang mengeluarkan gas beracun. Kedua ada restoran tepi sungai Chao Phraya yang ramai dikunjungi akibat keunikannya sebagai restoran yang tergenang. Restoran ini menarik perhatian pengunjung karena berada di sungai yang arus sungainya sedang naik. Pengunjung malah menyukai konsep makan dengan banjir setinggi mata kaki hingga betis. Selain itu, sensasi yang diciptakan semakin mendebarkan ketika ombak datang hingga membuat kursi berjatuhan. Di sini Anda juga bisa melihat perahu yang lewat dan suasana sejuk, namun tetap berhati-hati ya, bisa-bisa Anda hanyut terbawa air atau bahkan terkena penyakit diare dan gatal-gatal akibat air yang kotor. Ketiga ada Madidi National Park di Bolivia. Taman nasional yang terletak di lembah Amazon ini jadi lokasi paling berbahaya di dunia karena banyak fauna yang bisa sebabkan berbagai penyakit. Taman ini didirikan tahun 1965 di pegunungan Andes, Bolivia, meskipun menyimpan keindahan alam yang luar biasa serta menjadi tempat bagi spesies langka endemik, hutan ini tak lepas dari ancaman penyakit berbahaya. Beberapa di antaranya adalah gigitan ngengat yang timbulkan ruam parah hingga gatal, larva serangga yang keluar dari tubuh manusia, cacing parasit, dan jamur parasit yang menginfeksi manusia. Bahkan jika Anda ke sana, Anda harus berhati-hati dengan infeksi bahaya dari larva lalat karena bisa menggerogoti daging manusia. Keempat ada Pulau Ilha de Queimada Grande di Brazil. Pulau pertama yang berbeda dari biasanya ini terletak di negara Brazil. Pulau Ilha de Queimada Grande benar-benar terlarang bagi pengunjung karena alasan sederhana. Pulau ini mungkin merupakan hotspot terbesar di dunia untuk ular berbisa emas. Ular berbisa emas ini merupakan salah satu ular paling mematikan di dunia, dan pulau ini memiliki ribuan ular di dalamnya. Alasan sederhana inilah yang membuat Pulau Ilha de Queimada Grande dilarang untuk dikunjungi. Brazil sendiri merupakan negara paling timur di benua Amerika Selatan dan berbatasan dengan pegunungan Andes dan Samudra Atlantik. Pemirsa, seiring berkembangnya zaman, semua hewan dituntut untuk beradaptasi agar tidak terkena seleksi alam. Salah satunya adalah dengan melakukan perkawinan silang. Perkawinan silang ini dilakukan dengan cara memasangkan satu hewan dengan hewan lain yang memiliki gen lebih kuat hingga akhirnya menghasilkan ras hewan baru. Bahkan tidak jarang banyak sekali ras-ras yang ternyata langka bermunculan. Kali ini Tovel telah merangkum hewan ras silang terlangka di dunia hanya untuk Anda. Sekilas jika melihat kucing yang satu ini, sebagian orang akan merasa ketakutan karena tubuhnya yang besar dan sekilas mirip macan tutul. Kucing savana merupakan salah satu ras persilangan antara kucing liar serval dari Afrika dengan kucing domestik ras Siam, Bengal dari Mesir. Di balik penampilannya yang menyeramkan, ternyata ras kucing langka yang satu ini memiliki sifat penurut dan jinak, sehingga tidak mengherankan kucing ini menjadi salah satu peliharaan favorit bagi sebagian orang. Ras kucing langka ini diberi nama Savana karena kucing pertama yang lahir dari hasil persilangan tersebut diberi nama Savana dan dijadikan nama ras kucing hingga saat ini. Liger merupakan singkatan dari nama lion dan tiger. Sesuai dengan namanya, hewan yang satu ini merupakan hewan persilangan antara singa dan harimau. Liger memiliki karakteristik yang hampir sama dengan menurunkan sifat kedua induknya, seperti kebiasaan harimau yang bisa berenang dan juga memiliki tubuh yang besar seperti seekor singa.
Berat hewan yang satu ini dapat mencapai 400 kg dengan 2 kali ukuran seekor harimau dan singa. Fakta yang tidak kalah unik lainnya adalah liger dapat mengeluarkan suara singa sekaligus suara harimau. Hewan yang satu ini merupakan hewan persilangan antara lumba-lumba dan paus pembunuh, Wolfin. Pertama kali lahir pada tahun 1985 di Taman Laut Sea Life, Hawaii. Seperti hewan ras persilangan pada umumnya, Wolfin sendiri juga mewarisi sifat dari kedua induknya, seperti warna kulitnya yang merupakan campuran antara hitam dan abu-abu, serta giginya yang tajam seperti paus pembunuh. Bentuk kepala Wolfin sendiri merupakan campuran antara lumba-lumba dan paus. Wah, unik banget ya pemirsa. Banyak penemuan spesies baru dengan teknik hibrida atau persilangan ras. Salah satunya adalah Zorse, yang berhasil dibuat dengan menggabungkan zebra dengan spesies kuda. Hewan ini mempunyai bentuk menyerupai kuda, namun memiliki motif tubuh bergaris seperti zebra. Salah satu ciri Zorse yang paling menonjol adalah garis-garis gelap yang paling tebal di kaki belakang mereka, serta biasanya ditemukan di bagian tubuh, leher, dan kepala lainnya. Penampilan hewan unik ini sangat mirip dengan seekor kuda karena mewarisi bentuk, ukuran, warna, serta sifat temperamen dari induknya.